Jauh hari itu Ibu. Pasca libur Lebaran, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, tren kenaikan kasus itu sudah mulai terlihat sejak 19 Mei 2021. Menkes memprediksi puncak lonjakan kasus positif COVID-19 pasca libur Idul Fitri 2021 akan terjadi pada akhir Juni. Biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 menyebut sekitar 53% kasus COVID-19 di Indonesia dalam sepekan terakhir disumbang dari Pulau Jawa. Untuk itu, saya ingin menghimbau kepada khususnya pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa, mohon agar dapat segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing. Kudus menjadi satu-satunya wilayah di Pulau Jawa yang masuk daerah zona merah. Pemda setempat meminta warga menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker agar kasus positif. Saudara, kasus positif corona di tanah air semakin meningkat pasca libur Idul Fitri dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir bulan ini. Salah satu wilayah yang mencatat peningkatan kasus corona adalah Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Strategi apa yang diterapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan kasus corona di wilayahnya dan apa yang diwaspadai oleh Satgas COVID-19? Kami akan membahasnya bersama Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah maksud saya, Taci Yassin, dan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat malam, Bapak-Bapak, Pak Wagub. Selamat malam. Iya. Selamat malam Pak Wagub. Iya. Malam. Pak Wagub, Pak Taci Yassin, bahwa ada peningkatan 100% atau 2 kali lipat tahun ini dari 2 pekan pasca libur Lebaran. Lebih rendah dari tahun lalu, di mana tahun lalu 300% meskipun ada peningkatan. Salah satunya adalah di Kudus, Jawa Tengah. Bisa Anda sampaikan terkait hal ini? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama bahwa saya sampaikan memang di Jawa Tengah ada kenaikan kasus COVID-19, utamanya di beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Yang paling signifikan yaitu ada kenaikan di Kabupaten Kudus. Nah, di Kabupaten Kudus ini saat ini dari Satgas COVID-19 dari kabupaten maupun dari Provinsi Jawa Tengah sekarang sudah kita turunkan tenaga medis penambahan, juga kita turunkan Satpol PP kami dari pemerintah provinsi untuk membantu di perbatasan-perbatasan Kabupaten Kudus seperti perbatasan Kudus dengan Demak dengan Kudus dengan Jepara. Itu sudah kita tutup pintunya untuk masuk ke Kabupaten Kudus. Dari semua provinsi, Jawa Tengah yang paling tinggi. Ada apa analisis dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ya, yang pertama kami sampaikan bahwa memang penularan COVID-19 di Jawa Tengah, karena kami Jawa Tengah ini sebuah provinsi yang lintasan, yang paling banyak perbatasan. Di sebelah timur kita perbatasan dengan Jawa Timur dan perbatasan dengan Jawa Barat juga DIY. Kami sebenarnya untuk mengantisipasi penanganan COVID-19 lonjakan sejak dimulainya pembatasan atau larangan mudik, kami melakukan tes antigen maupun PCR di beberapa tempat. Ketika kita melakukan tes PCR, sejumlah di jalan ada 500 sekian sampel, hanya kecil sebenarnya. Tetapi memang kita mengkhawatirkan karena memang ada beberapa masyarakat yang melakukan mudik lebih awal. Itu yang menjadi kendala kami. Saya ke Pak Alex Ginting. Pak Alex, jelas mendengar saya tadi sempat terputus? Ya. Iya, Pak Alex, ini 2 tahun berturut-turut ya. Tahun lalu pasca Lebaran, tahun ini juga pasca Lebaran, Jawa Tengah paling tinggi. Apakah karena ini bisa disimpulkan bahwa Jawa Tengah memang kepulangan mudik atau tujuan mudik yang paling banyak dari seluruh Indonesia? Ya, jadi seperti sebagaimana yang disampaikan di berbagai pernyataan-pernyataan, baik oleh karena rapat koordinasi di Satgas,
bahwa sekalipun sudah dilakukan peniadaan mudik, tetap ada lebih kurang 1,5 juta orang yang keluar. Apakah itu pulang kampung ataupun mudik. Dan daerah sasaran itu adalah di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian di Sumatera. Ya. Dan kalau kita lihat efeknya ini, kita sudah memprediksi sewaktu kira-kira periode 17 sampai 23 Mei. Waktu tanggal 10 sampai 16 Mei itu angka kepositifan itu memang tidak begitu tinggi, lebih kurang 26.000. Tetapi begitu periode 17 sampai 23 Mei itu ada kenaikan 36,7%. Artinya memang jelas sekali bahwa mudik itu menularkan COVID. Nanti jangan dijawab dulu, Pak Alexander Ginting. Penjelasannya apa nanti saya akan meminta kepada Anda, juga termasuk ke Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Selepas jeda berikut ini kami akan segera kembali. Masih bersama Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin. Gus Yassin, saya ingin bertanya, ada dua data yang bisa dibandingkan tahun lalu dan tahun saat ini, di mana habis Lebaran, habis Idul Fitri, maka Jawa Tengah yang paling tinggi. Tahun lalu naik 3 kali lipat. Tahun ini kita bersyukur turun meskipun masih naik 2 kali lipat. Tracing, penelusuran, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan ya, sampai saat ini kami untuk khusus di Kabupaten Kudus, kami belum bisa mengatakan bahwa itu hasil dari mudik. Oh ya, belum ada ininya, Gus Yassin? Belum ada penelitiannya atau penelusurannya, meskipun 2 tahun data berturut-turut menunjukkan hal tersebut? Ya, saya sampaikan untuk kasus di tahun ini, bahwa kami masih meminta kepada tim etimologi untuk meneliti ini. Akan tetapi memang kita untuk menyandingkan kepada kabupaten tetangga Pak Kudus, yaitu di Kabupaten Pati, ada memang kasus yang dibawa oleh pemudik di awal puasa. Memang ada penularan. Nah, tetapi memang kalau kita melihat sebenarnya kalau itu dikasuskan untuk kasus mudik, kita masih belum memastikan secara pasti, karena kalau kita melihat jumlah pemudik di Kabupaten Kudus sampai tanggal Juni itu ada 306 pemudik. Sementara di kabupaten yang lain masih banyak yang tinggi. Nah, ini kami juga belum pasti. Gitu. Oke, jadi polanya berbeda apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan apa yang ditemukan oleh Satgas. Satgas mengatakan tadi bahwa ada indikasi bahwa ini terkait dengan mudik, Pak Alex? Ya, jadi bahwa kita sudah berbagai macam melakukan analisis dan kajian. Mudik itu tidak terlepas dari pola kerumunan. Ya. Dan kemudian mobilisasi yang masif dan kemudian ada pergeseran penduduk, itu membuat juga terjadinya transmisi virus yang ada dari satu tempat yang terjangkit ke daerah yang belum terjangkit. Ataupun juga bisa membawa virus dengan varian yang baru. Sehingga memang pemerintah dalam rangka mengelola dan menanggulangi COVID-19 ini, dari awal sudah menyuarakan bahwa tidak ada mudik. Sehingga dikeluarkanlah surat edaran peniadaan mudik bersama adendumnya. Tetapi apa yang terjadi, oleh karena kerinduan, oleh karena tradisi, masyarakat tetap melakukan penerobosan. Jadi mudik itu ada dari ibu kota ke daerah, ada dari kota-kota besar lainnya ke daerah, termasuk juga ke kabupaten kota dan berbagai lintas provinsi. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh survei hasil dari Kementerian Perhubungan, lebih 1,5 juta orang itu keluar dan bergerak. Dan di samping itu juga, masyarakat itu sendiri juga yang tidak mudik juga ada keabaian dan kelalaian. Oke, jadi saya ingin konfirmasi bahwa peningkatan di Jawa Tengah yang paling tinggi saat ini termasuk juga tahun lalu disebabkan oleh mudik. Ya, jadi mudik termasuk dan juga termasuk kerumunan. Jadi mudik itu adalah dalam pergerakannya, tetapi setelah sampai di tujuan, kerumunannya juga harus kita jaga. Dia keliling-keliling, tujuannya baik, silaturahim, tapi tentu dalam kondisi pandemi ada risiko yang ditanggung dari situ. Gus Yassin? Ya. Bahwa ada
fakta seperti ini, tentu hasilnya berbeda boleh antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Satgas, tapi yang paling penting adalah solusinya. Solusinya adalah penelusuran untuk kemudian bisa bisa menghalau penularan yang lebih luas. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan tracing atau penelusuran bagi mereka yang kontak erat, mereka yang positif dan lain sebagainya? Ya, saya sampaikan yang pertama tadi bahwa kami tidak mengatakan bahwa mudik ini tidak menularkan. Tadi saya mengatakan bahwa di Pati kasusnya memang dari mudik, sehingga memang ada kemungkinan besar bahwa di Kudus ini transmisinya dari Kabupaten Pati atau yang lainnya. Kami belum tahu itu, maka kami meminta kepada epidemiologi untuk meneliti ini. Saya sampaikan lagi untuk menanggulangi penularan COVID lebih melebar. Kami untuk saat ini mengisolasi Kabupaten Kudus dari berbagai perbatasan. Seperti tadi saya sampaikan, perbatasan dengan Jepara kita tutup, kita perketat. Penjagaannya juga dengan Kabupaten Demak kita juga perketat. Kita turunkan Satpol PP, bahkan kita melibatkan TNI Polri untuk melakukan tracing, kita melakukan penelusuran berapa sih yang diisolasi mandiri. Kita sudah jawaban bahwa data yang ada di Kabupaten Kudus itu memang tertinggi, ada sekitar 1.200 sekian warga yang terpapar COVID-19. Jadi semua sudah lakukan tracing, semua sudah dilakukan penelusuran meskipun dalam proses saat ini. Begitu Gus Yassin? Ya, betul. Oke. Apa yang bisa disampaikan dari sini Pak Alex untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga yang lain? Karena ada juga yang tinggi seperti DKI Jakarta hampir 50% dan juga Jawa Timur. Ya, pertama kita apresiasi pemerintahan kota kabupaten di Kudus bahwa sudah merespons dengan melakukan micro lockdown di daerah zonasi yang merah ataupun oranye. Yang kedua, bahwa isolasi mandiri ini harus benar-benar dimonitor. Kalau terjadi perburukan dalam klinis, gejala, dan sebagainya, itu harus segera ke rumah sakit. Oke. Dan kemudian juga di dalam micro lockdown ini juga harus dikawal dan didampingi sehingga tidak ada yang melanggar protokol yang sudah diterapkan, termasuk keluar masuknya penduduk dan termasuk juga mengatur logistiknya. Yang berikut adalah mereka yang sakit. Tentu yang mereka sakit ini harus benar-benar diklasifikasi mana ringan, sedang, dan berat. Dan tentu di sini adalah masalah di hilir, masalah di rumah sakit. Baik. Dan dalam masalah rumah sakit ini yang harus diatur adalah SDM yang melayani, tempat tidur yang tersedia, baik di ruang isolasi maupun di ICU, dan mengklasifikasi mana pasien ringan, sedang, dan berat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah logistik. Logistik dari mulai obat-obatan, oksigen, selang oksigen, ini harus terjamin. Dan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganip Warsito, saat ini sedang berada di Kudus bersama seluruh jajarannya untuk melakukan asesmen. Apakah yang perlu dilakukan peningkatan dan pengoptimalisasikan rumah sakit dan fasilitas yang ada, atau perlu dibuka rumah sakit darurat. Dan kita tunggu nanti informasi terakhir ya. Kasatgas akan melakukan asesmen dan melakukan kajian bersama jajaran Satgas dan Dinas Kesehatan. Baik, kita tunggu nanti informasi terakhir dari Kasatgas yang baru, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito. Terima kasih Pak Alex Ginting, Satgas COVID-19, dan Gus Yassin, Taj Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sehat selalu, selamat malam.